Selamat malam pada Yang Mulia Bante, mungkin Atas Jilani, Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, malam ini topiknya saya dikasih menu ya. Jadi ada berbagai macam judul, kemudian suruh milih gitu ya. Ya sebagai ide awal. Dan memang tadinya saya pikir mau tentang keuangan karena memang sebenarnya salah satu ya bisa dikatakan keahlian utama atau itu adalah tentang keuangan gitu ya. Tapi kemudian saya lihat-lihat topik ini kok menarik gitu ya. Karena kalau keuangan kayaknya saya sudah pernah sharing juga. Kalau dulu masih offline ya, kalau online memang saya belum pernah sharing. Tapi kalau offline saya pernah sharing di Samarinda ya tentang keuangan. Jadi saya pikir, hari ini coba pilih topik yang berbeda. Dan memang dari judulnya ini agak unik ya. Ya. Kalau tadi Romo Afan kan bilang banyak orang itu berlomba-lomba untuk jadi yang pertama. Betul. Memang dalam kehidupan kita, ya kita lihat ya di mana-mana banyak orang itu ingin menjadi nomor satu. Nah, pertama di sini, pertama dari segi waktu atau pertama dari segi bisa dikatakan levelnya atau peringkatnya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi peringkat, ya memang kalau bisa tuh jadi number one gitu ya. Dan kalau bicara saya sebagai seorang motivator, kalau bicara saya sebagai seorang motivator, ya saya juga dari kecil ditanamkan harus jadi yang pertama, gitu ya. Ya dong. Kalau bisa nomor satu kan gitu. Ya. Dan tentu aja banyak orang juga demikian. Makanya kita kalau sekolah itu, kalau sekarang agak beda ya. Kalau dulu ada ranking, ranking 1, 2, 3. Kalau bisa ranking 1. Gitu. Dan kebanyakan di lingkungan kita memang seperti itu. Apakah jadi yang nomor satu itu enak gitu ya? Ya orang pikir, jadi nomor satu itu enak, memiliki suatu posisi. Ya, kan banyak orang dari segi ya dalam kita bicara duniawi ya kalau bisa nomor satu, power yang nomor satu gitu kan, semuanya nomor satu. Tapi kalau kita lihat menjadi nomor satu itu tidak mudah dan mungkin juga tidak membahagiakan. Ini saya kasih contoh ya dari pengalaman saya dulu waktu sekolah aja. Ini pasti semua orang juga sering mengalami hal ini ya supaya kita bisa lebih ngerti. Nah dulu kalau waktu kecil itu biasanya kayak teman-teman saya gitu ya oleh orang tuanya, kamu harus jadi nomor satu, gitu ya. Sampai dia tuh ini SD loh, SD mungkin baru kelas 4, kelas 5, itu dia udah belajar tiap hari sampai malam. Sampai yang lain tuh belum kena kopi, dia ini udah minum kopi hitam. Demi belajar untuk jadi ranking 1. Karena itu tuntutan dari orang tuanya. Ya memang, dia memang ranking 1. Gitu ya. Tapi suatu hari, dia tuh ranking 2. Saya ingat waktu itu kelas 5 atau nggak salah. Dia tuh tiba-tiba ranking 2. Langsung loh. Ini anak tuh kayak jadi kayak linglung gitu ya. Benar-benar dari dia selalu nomor 1, kemudian baru sekali itu nomor 2, itu menjadi tekanan yang sangat besar. Sewaktu dia ranking 1, apakah dia bahagia? Enggak juga, yang lain pada main, dia belajar gitu kan. Tapi kebahagiaannya dia adalah jadi ranking 1. Jadi status selama kalau dulu catur wulan gitu ya, status selama catur wulan ranking 1, ya itulah sumber kebahagiaan dia. Kalau dikatakan sempurna ya jauh dari sempurna karena tidak bahagia gitu ya. Nah, kalau saya agak beruntung.
Kalau saya agak beruntung. Tuntutan orang tua saya adalah tidak boleh ranking 1. Ini tuntutan orang tua. Tidak boleh ranking 1. Beda kan dengan orang tua yang lain. Kenapa? Ya karena orang tua saya mengerti bahwa menjadi ranking 1 yang pertama ini tekanannya terlalu tinggi, terutama untuk anak-anak. Problemnya adalah saya ingin ranking 1. Ini kemauan saya dari dalam adalah mau jadi nomor 1. Tapi oleh orang tua saya tidak boleh nomor 1. Nah, susah kan? Anak yang lain disuruh nomor 1 padahal dia nggak mau. Sayanya nggak boleh, pasti sebenarnya mau. Akhirnya gimana? Akhirnya orang tua saya itu membuat saya capek. Ya, capek secara fisik. Dalam arti kegiatan olahraga. Jadi ada renang, ada tenis, apa pokoknya dibuat capek gitu. Dan habis waktunya supaya apa? Nggak sempat belajar. Ya, jadi cuma bikin PR, belajar dikit, udah harus tidur gitu kan saking udah capek. Jadi memang dari dulu saya jarang nomor 1. Mentok-mentok itu paling nomor 2. Ya karena memang tuntutannya nggak boleh 1. Jadi ya paling tinggi yang boleh saya capai adalah 2 gitu ya. Bahagia nggak? Ya nggak bahagia karena saya pikir aku pengen merasakan jadi nomor 1. Gitu. Menjadi yang pertama gitu kan. Akhirnya setelah saya masuk di SMA, orang tua saya kayak udah menyerah gitu ya. Ini anak pengen jadi nomor 1, kemudian habis ikut seminar, habis itu diajarkan teriakannya adalah aku adalah juara gitu ya. Aku protes, Pak, ini habis ikut seminar nih, katanya aku adalah juara. Tapi aku sampai sekarang belum pernah tuh merasakan namanya juara 1. Aku bilang gitu. Boleh ya kali ini? Akhirnya oke, boleh SMA, boleh juara. Boleh gitu kan. Langsung deh. Dan memang waktu SMA kelas 1 itu saya juara 1. Setelah merasakan juara, terus gimana? Oh, gini ya rasanya nomor 1. Gini ya rasanya jadi yang pertama. Terus saya pikir-pikir, loh kok biasa-biasa ya? Nah, di dalam kehidupan kita, banyak hal-hal seperti ini. Kita ingin mencapai sesuatu, karena kita pikir itu yang akan membawa kebahagiaan bagi diri kita. Ternyata setelah kita sampai di situ, ya ternyata nggak berbeda gitu loh. Paling ada kebahagiaan ya sebentar. Ya. Tapi kita tahu bahwa kehidupan anicca gitu ya. Duka. Ya tidak selamanya akan terus bahagia. Ya, tiap hari ada aja situasi-situasi yang membuat kita tidak bahagia. Gitu. Tapi biasanya kalau orang belum merasakan, itu kayaknya masih, oh itu harapan gitu ya. Saya mau situ karena kayaknya itu yang membawa kebahagiaan. Kalau kita lihat dari segi level, dari segi level. Nah, dalam kehidupan juga kan orang ingin kaya, orang ingin itu. Kenapa? Karena dia merasa saya merasakan. Tetap aja kok problem-problem manusia dari segi emosi itu tetap ada. Ya, tetap ada. Jadi mau bagaimanapun, kalau kita bicara kesuksesan duniawi, mau mencari kebahagiaan yang tertinggi, yaitu nggak akan pernah dapat. Karena memang sifat ya kehidupan ini duka, anicca, anatta gitu ya. Nggak akan pernah dapat. Jadi mau pertama itu jelas belum tentu sesuatu yang sempurna. Kebahagiaannya juga nggak bisa sempurna. Nah, kalau kita bicara dari segi waktu, ingin menjadi yang pertama. Wah, dari segi waktu ya. Kalau zaman sekarang ini memang semua orang inginnya kalau dari segi waktu itu cepat-cepat menjadi yang nomor 1 pertama kali melakukan sesuatu. Ya sebenarnya dari zaman dulu sih.
Karena apa? Memang biasanya yang pertama dari segi waktu ini ya, itu yang dikenang. Itu yang orang tahu. Itu yang terkenal. Ya. Saya coba tanya di sini. Astronot nomor 10 yang mendarat di bulan siapa? Ayo, ada yang jawab? Bisa nggak? Astronot nomor 10? Nggak ada. Tapi kalau tanya astronot pertama yang mendarat di bulan siapa, gitu ya? Oh, jawabannya pada pinter. Neil Armstrong, gitu kan? Pinter. Kenapa? Ya dia yang pertama nginjek, gitu kan? Nah, ini kenapa orang itu berlomba-lomba ingin menjadi yang pertama. Karena itu yang biasanya diingat. Orang itu kenal dan mengenang, gitu ya. Nah, makanya ini kalau bicara juga dalam kehidupan cinta, coba ditanya di sini. Semua ingat nggak cinta pertamanya? Gitu ya. Wah, langsung. Iya sih, ingat-ingat. Walaupun mungkin akhirnya ya belum tentu bahagia, ya kan? Ya mungkin aja cinta pertama dan patah hati pertama dengan orang yang sama, kan gitu. Nah, tapi ini akan menjadi suatu kenangan yang spesial. Kenapa? Karena pertama. Tapi apakah yang pertama ini pasti sempurna? Jawabannya juga tidak, ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, proses kita dalam mencapai tujuan kita itu jelas sekali bahwa yang pertama itu pasti bukan yang sempurna, gitu kan. Coba kita ambil satu contoh lah paling gampang ya. Siapa di sini yang mungkin belajar public speaking gitu ya. Nah, saya tahu nih Romo Afan ini belajar di public speaking karena ngambil kelas saya satu. Gurunya bunyikan nih. Ya kan? Nah, coba sewaktu kita belajar public speaking, ya, apakah mungkin sewaktu kita tampil pertama kali itu sempurna? Jawabannya jelas tidak. Tidak pernah ada di mana kita belajar suatu skill, suatu keahlian, ketika dicoba pertama kali, itulah yang sempurna. Tidak ada ceritanya. Ya. Semua pasti melewati tahap-tahap, mungkin di awal, oh gagal, coba lagi. Oh kurang bagus, coba lagi. Kan seperti itu. Coba Anda perhatikan, semua yang kita pernah pelajari di kehidupan ini. Gitu ya. Ada nggak yang di percobaan pertama itu sempurna? Jarang sekali. Ya mungkin ada. Mungkin entah siapa di sini sangat beruntung gitu ya. Ada. Tapi kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, jawaban adalah tidak. Nggak ada yang pertama itu sempurna. Terus bagaimana? Apakah terus kita ya udah nyerah aja deh, orang percuma kok nggak bisa sempurna gitu ya? Enggak. Karena apa? Di dalam kehidupan kita ini, ya tentu kita punya tujuannya. Saya nggak tahu nih di sini apakah jelas dengan tujuan hidupnya atau tidak. Tapi menurut saya paling tidak, ya paling tidak. Sebagai umat Buddha, pasti kita punya satu tujuan yang sama. Mau tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, atau tujuan super panjang. Apa itu? Nibbana, kan gitu. Ya, mungkin ada yang sudah dekat gitu kan, tapi nggak tahu nih kayaknya kalau mendengar pembicaraan kita sehari-hari gitu ya, kayaknya nibbananya ini masih jauh gitu ya. Tapi semua sebagai umat Buddha, kita ada kan, oh iya, pokoknya nibbana. Kan itu tujuan akhir kita. Ya kan? Nah, dalam proses kita mencapai nibbana ini, nah ini pasti harus melewati proses. Nggak ada yang ujuk-ujuk gitu kan. Ya. Ujuk-ujuk suci.
Ya mungkin aja di kehidupan ini ujuk-ujuk suci. Tapi di kehidupan lampaunya itu kan melewati suatu proses. Nggak ada yang gitu langsung tanpa melewati proses sebelumnya. Ya, bahkan Sang Buddha yang sudah bertekad gitu aja, ya begitu lahir sebagai pangeran kan juga nggak ujuk-ujuk suci. Ya kan, nggak ujuk-ujuk mencapai pencerahan. Ya memang harus melewati suatu proses. Ya, suatu proses. Nah, dan proses ini apalagi bagi kita umat awam ini ya akan sangat jauh dari sempurna. Tapi apakah dengan jauh dari sempurna itu kita percuma lah. Percuma. Mau suci? Nggak sempurna saya ini. Buat apa ya susah-susah mencoba? Nggak akan kok suci. Di kehidupan sekarang. Nah, misalnya kita udah memiliki pemikiran seperti itu. Ya ini akan sulit bagi kita. Gitu ya. Tetap kita harus memiliki suatu mindset. Bahwa ini adalah mungkin. Karena kalau ditanya mungkin atau tidak, jawabannya jelas mungkin. Ya, jawabannya jelas mungkin. Orang yang sudah melakukan pembunuhan segitu banyak aja masih bisa suci kok. Jadi jawabannya mungkin, gitu ya. Apalagi kita yang lagi nyeplek nyamuk satu aja udah, waduh, tadi kok keceplek nyamuknya gitu kan? Ya. Mungkin nggak? Mungkin. Ya. Nah kita harus punya ini dulu, mungkin. Tapi apakah prosesnya ini akan sempurna dalam prosesnya? Ya belum tentu. Kita memang menuju pencerahan, ya bisa dikatakan kesempurnaan gitu ya. Tapi prosesnya ini tidak akan sempurna. Ya kita belajar aja dari kisah-kisah Sang Buddha, kisah-kisah di Jataka itu berapa kali harus melewati proses-proses gitu ya. Untuk apa yang memupuk parami kita untuk mencapai pencerahan ini butuh suatu proses. Nah, karena kita butuh suatu proses ya, kita punya tujuan. Kemudian kita sekarang berada di sini. Nah, kita kan mau menuju ke sana gitu ya. Ada suatu proses. Nah, di dalam proses ini kita harus mengambil banyak tindakan. Ya dong, namanya kalau mau memupuk parami ya kita harus melakukan tindakan-tindakan. Ya. Ya tindakannya boleh secara aktif, boleh juga yang kelihatan pasif. Contohnya apa? Ya kalau kelihatan aktif, yaitu wah ikut baksos gitu kan, berdana ada. Kalau sekarang ya dikit-dikit kan itu kita banyak tuh di Zoom, WA group tiba-tiba ada butuh bantuan di mana? Ayo mari kita galang dana. Yes, itu kita aktif. Ya, kita aktif ikut berdana, bantu untuk menyebarkan kesempatan berbuat baik ini ke orang-orang. Ya, kemudian seperti hari ini Anda datang, ya mendengarkan, ya puja bakti bersama. Ini ada tindakan-tindakan aktif, ya berbuat baik secara aktif. Bagus nggak? Bagus. Apakah ini salah satu proses ke sana? Yes. Betul. Salah satu proses. Kemudian ada juga yang kelihatannya pasif. Apa itu? Meditasi. Ya biasanya kalau bicara tentang meditasi, kalau orang itu belum benar-benar mengerti, rasanya, diem aja gitu sih. Berbuat baik gimana itu? Cuma diam gitu kan. Ini loh, aku nih loh, rajin loh. Tiap kali ada bakso aku ikut. Ada apa bedah rumah, ikut gitu kan. Segala aktivitas ikut. Ya, kalau sekarang memang agak susah ya, tapi kan ada orang-orang yang merasa terus suruh meditasi gitu. Aduh, kayaknya membantu orangnya tuh kayaknya kurang gitu ya. Kalau ngomongin meditasi tuh kayaknya aku cuma menolong diriku sendiri gitu. Ya. Kayaknya kurang membantu orang. Jangan salah. Karena sewaktu kita bermeditasi, ya, kita melatih pikiran kita, melatih batin kita, menyucikan pikiran kita.
ada nggak efeknya ke orang lain? Ada loh. Ya, ada loh. Jangan pikir hanya kelihatan diam saja bermeditasi. Itu nggak penting. Justru penting banget. Kalau saya boleh sharing, ya kalau saya bicara dulu ya, ketika saya masih belum belajar meditasi, tuh emosinya sangat labil, dikit-dikit marah, ya kan? Emosi naik turun. Orang-orang di sekitar saya kena dampaknya enggak? Oh, kena banget gitu ya, kena banget. Coba Anda bayangkan aja, atau Anda mungkin juga merasakan. Kalau ada anggota keluarga lain yang sedang sedih, kita ikut merasakan nggak? Ya pasti dong, antara kita ikut berempati atau bersimpati atau kita mau menolong caranya gimana supaya dia lebih happy, ya kan? Pasti ada dampaknya ke orang-orang di sekitar kita. Kalau orang marah-marah, ada dampaknya enggak? Ya ada banget lah. Kalau sudah ketemu orang yang pemarah, ya, itu kan kayak gunung berapi yang siap meletus kapanpun gitu ya. Nah, kalau kita tinggal di sekitar gunung berapi, kan pasti ada tuh siaga berapa? Siaga 3, siaga 2, siaga 1. Itu udah hati-hati ya. Udah siap-siap mau ngungsi gitu kan, udah siaga 1. Nah, kita kalau hidup di dekat orang yang pemarah, kan juga gitu. Saya dulu juga perhatikan ya. Kalau saya lagi bete itu semua orang juga sudah menghindar. Jauh-jauhlah dari Inga. Jangan-jangan nanti kita ngomong apa, nggak pas, meledak dia. Gitu kan. Kita nggak salah apa-apa, bisa ikutan kena semprot. Ya betul, memang bisa. Nah, tapi ternyata setelah saya bermeditasi, ya emosi-emosi yang meledak-ledak ini, langsung berkurang jauh. Ya bisa dikatakan, wah berubah sekali. Yang dulunya orang itu kayak di dekat saya bagaikan di dekat Gunung Merapi gitu ya. Nah ini sudah agak aman, kayaknya sudah jadi Gunung Merbabu gitu ya. Nggak Merapi lagi tapi Merbabu. Nah ini kalau yang di Jawa Tengah tahu nih, tapi nggak tahu nih kalau di Sumatera kayaknya, sorry di Kalimantan ini agak beda gitu ya. Ya, Semoga Kalimantan tahu. nggak ada gunung berapi Nggak itu ada ya. gunung berapi soalnya. Aman. Aman. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita bermeditasi, ya walaupun kelihatannya pasif, ya, tapi sebenarnya kita itu juga berbuat baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Coba deh, kalau Anda tinggal bersama orang yang pikirannya harmonis, ya, kalem, enak enggak? Enak lah, kayaknya agak tentram gitu ya, nggak ada kekhawatiran-kekhawatiran. Tapi kalau Anda dapat anggota keluarga yang emosinya labil gitu, wah, baperan, wah, udah deh. Ya kitanya jadi ikut terpengaruh. Nah, jadi mengambil suatu tindakan, tindakannya itu bisa secara aktif, bisa juga kelihatannya pasif. Tapi ini tetap suatu tindakan. Ya tindakannya dari segi bisa juga melewati, kan bisa lewat pikiran, bisa ucapan, bisa tindakan perilaku gitu ya. Yang memang ketiganya ini bisa. Nah, kita harus melakukan banyak-banyak tindakan ini, action. Ya. Untuk apa? Ya, mendekatkan diri kita ke tujuan kita. Nah, kalau kita punya long term goal-nya ini nibbana, ya selalu kita akan usahakan bagaimana tindakan-tindakan kita ini membawa kita lebih dekat, kan begitu. Dengan kita banyak berbuat kebajikan, yaitu sebenarnya mendekatkan, ya, mengurangi hal-hal yang buruk, kelakuan-kelakuan yang buruk, tindakan buruk, ucapan yang yaitu membantu kita mendekatkan dengan tujuan. Dan ini ya yang terus kita lakukan. Dan memang nggak akan sempurna gitu kan. Nah, saya mau ini saya bisa share screen ya, co-host ya. Ya, mungkin Bisa, Bu Inge. ya, saya akan share screen
Nah, seperti yang saya tadi katakan, kita kan punya tujuan ya. Nah, tujuannya ini bolehlah kita bicara tujuan spiritual ataupun tujuan duniawi gitu kan. Misalnya untuk lebih gampangnya kita pakai tujuan duniawi dulu. Kita punya suatu tujuan. Nah, misalnya kalau saya bicara tentang keuangan tadi. Oke. Bicara tentang keuangan, saya punya tujuan di Oh, wait. Kepencet. Oke. Oke. Ya, kita punya suatu tujuan. Nah, misalnya bicara tentang tujuan keuangan. Oh, di akhir tahun ini saya ingin punya tabungan atau investasi. Ya, kita ambil angka terserah aja ya, supaya ngitungnya gampang. 12 juta misalnya. Oke, saya ingin punya tabungan 12 juta. Nah, kalau kita di awal tahun bilang di akhir tahun ini saya ingin punya tabungan 12 juta. Berarti kita kan memiliki planning atau punya rencana gitu ya. Nah, kalau misalnya rencananya adalah 12 juta di akhir tahun, nah kalau kita misalnya di awal tahun, berarti tiap bulan kita harus menabung 1 juta kan gitu ya, supaya tiap bulan menabung 1 juta, di akhir tahun kita punya 12 juta. Kita punya rencana. Rencananya nabung tiap bulan 1 juta. Nah, kalau kita sudah punya rencana itu, ya kan harus take action, ya, harus mengambil suatu tindakan. Nah, tindakannya apa? Ya, kita harus menyisihkan dari pendapatan kita sebesar berapa? 1 juta, kan gitu. Nah, kan masih ada pengeluaran-pengeluaran lain, betul. Nah, justru itu pengeluaran-pengeluaran kita harus dikelola bagaimana supaya kita bisa punya tabungan, bisa menabung bulan itu 1 juta. Gitu. Ya kadang-kadang mungkin lancar lah. Biasanya bulan pertama, bulan kedua, masih semangat tuh ya. Dengan tujuannya semangat gitu kan. Nah, kalau kita sekarang berjalan nih, sekarang udah bulan April. Nah, kalau kita masuk bulan April gini, seharusnya kalau kita menuruti rencana ini, kita harusnya punya berapa? Sudah 3 juta kan? Sudah Januari 1 juta, Februari 1 juta, ya Maret 1 juta. Nah, kita evaluasi. Sudah mencapai tujuan kita atau belum? Nah, kalau ternyata di bulan Maret kemarin, ada saudara ulang tahun. Wah, harus beli hadiah gitu ya. Wah, pengeluaran ekstra ini. Akhirnya nggak bisa nabung 1 juta. Ya kan? Cuman bisa nabung 100.000. Katakanlah seperti itu. Nah, begitu kita evaluasi, meleset ini. Meleset 900.000 gitu kan. Nah, jadi harus gimana? Waduh, masih ada 9 bulan. Ya oke. Kalau begitu, bulan-bulan berikutnya saya harus nabungnya paling tidak untuk menggantikan ini 1,1 atau lebih, ya kan? Memastikan supaya di akhir tahun itu bisa tetap dapat 12 juta. Nah, harus ada evaluasi. Nah, di dalam kita melakukan segala sesuatu, seringkali orang itu punya goal. Yes, punya rencana. Dah, take action. Tapi lupa untuk evaluasi. Apakah action yang diambil ini sudah mendekatkan kita kepada tujuan atau belum? Atau kita ya sembarangan action gitu ya. Nah, kebanyakan orang itu sembarangan action. Tidak memikirkan, oke, tujuannya itu sebenarnya apa. Nah, akhirnya jalannya itu bisa dikatakan, ya, ini namanya yang tidak sempurna itu tadi ya. Mau lurus tapi akhirnya kita belok ke sana kemari. Nah, tapi nggak apa-apa sebenarnya kalau belok. Asal kita punya
step yang keempat ini, yaitu evaluasi. Harus ada evaluasi. Nah, setelah dievaluasi, ya kita baru membuat biasanya goal yang baru. Nah, seperti tadi saya kasih contoh kan. Tadi ketika keuangannya meleset 900.000, nah kita masih ada 9 bulan berikutnya, berarti goal kita yang tadinya 1 bulan hanya 1 juta, akhirnya 1 bulan harus berapa? 1,1. Itu. Jadi kita goalnya baru. Kenapa? Adjust. Berdasarkan apa? Evaluasi. Nah, jadi kita buat plan lagi. Oke, bagaimana kita planning supaya bulan depan ini bisa nabungnya 1,1. Kemudian kita take action lagi. Dapat ekstra 100.000 dari mana ya? Ya mungkin kita melakukan penghematan atau memang mencari pendapatan tambahan gitu ya. Untuk itu supaya goal kita ini tercapai. Nah, sama ya dalam kehidupan katakanlah kita belajar bermeditasi gitu ya. Goalnya bermeditasi apa? Ya tentu saja niatnya ya kalau bisa mensucikan pikiran kita gitu kan, mensucikan batin kita. Ya pasti ada planningnya dong. Oke, jadi saya belajar meditasi dulu. Ya misalnya dari kalau saya kasih contoh diri saya dulu kan sama sekali nggak tahu apa-apa tentang meditasi gitu kan. Saya harus belajar dulu. Nah, setelah belajar, kemudian apa planning berikutnya? Ya praktek dong. Ya. Meditasi ini kan nggak bisa kita kalau hanya belajar teori. Ya kan? Kalau planningnya cuma mengerti teori meditasi, wah itu banyak deh orang-orang yang berdebat tentang teori meditasi. Dan saya perhatikan kadang-kadang di grup-grup Buddhis ya, wah teorinya luar biasa, luar biasa. Bisa tahu itu kondisi batin yang bagaimana segala macam itu mereka tahu. Tapi kalau teori ini tidak dipraktekkan, jadi nggak ada actionnya, ya apakah kita bisa mendapatkan hasil dari situ? Ya ada di hasilnya. Hasilnya adalah menambah pengetahuan tentang meditasi. Tapi apakah itu mengubah batin kita menjadi lebih baik? Ya jawabannya tidak. Ya, sama kayak orang, kamu tahu teori berenang? Tahu. Berenang itu ada 4 gaya. Ya. Gaya apa? Kata. Gaya apa? Gaya bebas. Gaya punggung. Gaya kupu-kupu. Katakanlah gitu. Sebenarnya ada banyak gaya sih. Ya. Cuman yang dikenalkan, dilombakan kan 4 itu. Nggak pernah ada yang gaya anjing berenang gitu ya, yang kepek-kepek itu kan ada juga gaya itu, dan ternyata orang juga bisa berenang dengan gaya itu mengapung gitu kan. Terus gaya batu tenggelam itu juga ada ya. Jadi cuma diam terus tiba-tiba turun tenggelam. Itu juga. Tapi kan itu enggak gitu. Nah, tahu teori aja percuma gitu kan. Dia tahu gerakan kata itu seharusnya posisi jari-jarinya demikian. Kemudian ketika ke belakang itu posisinya harus bagaimana? Ya kalau cuma tahu teori, kemudian orang ini tidak punya keahlian untuk berenang, terus dia dicemplungin ke kolam renang, ya sama aja. Akhirnya dia renangnya renang apa? Renang batu tenggelam. Itu. Teorinya yang gaya kata, gaya bebas, gaya apa? Ya udah. Nah sama seperti kita dalam kehidupan kita. Kalau Dhamma ini kita hanya teori aja, yes, butuh nggak teori? Butuh. Butuh. Tapi praktek butuh nggak? Butuh juga. Ya, butuh juga. Harus keduanya ini ya dilakukan secara bersama-sama supaya apa? Kita mendapatkan manfaat dari praktek kita. Gitu ya. Nah, habis itu kita evaluasi kan? Yang kita lakukan ini proses meditasi kita, nah itu sudah sesuai harapan atau belum? Sesuai harapan itu maksudnya gini. Setelah meditasi, apakah ada perbaikan?
ya, dari segi karakter kita, dari segi kualitas batin kita. Sebenarnya kalau kita mau jujur ini ya dicek aja gitu kan. Setelah Anda rajin meditasi, Anda jadi orang yang kayak apa gitu kan. Setelah Anda banyak praktek dhamma ini, Anda jadi orang yang kayak apa. Gitu. Biasanya di awal, ini saya juga mengalami ya, ketika pertama kali belajar semangat-semangatnya gitu kan, itu jadi kayak agak fanatik gitu. Wah, saya bisa ke semua orang meditasi nomor 1, jos gitu kan. Ya sama, kalau yang lain tuh ajaran Buddha pokoknya paling top gitu. Terus kita agak fanatik. Jadi begitu orang yang agak nggak setuju dengan kita, wah, langsung ya kita kayaknya maunya, come on, kamu harus mengerti ini manfaat meditasi gitu ya. Tapi kan memang nggak semua orang bisa dipaksakan gitu. Pasti kita melewati lah masa-masa itu ya, masa-masa itu. Tapi setelah semakin bisa dikatakan tanda kutip semakin dewasa, biasanya semakin ngerti, oh oke, ternyata tidak seperti itu. Ya, dan akhirnya makin lama ya kita makin mengerti, oh meditasi itu bagaimana? Bagaimana efeknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah setelah meditasi saya orangnya menjadi lebih tenang, ya, lebih bisa menghadapi hidup dengan lebih bijaksana, atau jadi makin sensitif. Nah, kalau kita habis meditasi jadi orang yang sensitif, malah dikit-dikit gampang marah, dikit-dikit gampang sedih. Nah, ini harus dievaluasi. Ini sudah menuju ke tujuan kita itu atau belum, gitu ya. Nah, di sini pentingnya kita evaluasi. Nah, jadi kalau kembali lagi ke topik kita tadi, apakah yang pertama ini ya selalu yang terbaik? Ya enggak. Ya. Ya enggak, karena kita harus melewati proses ini, ya, melewati proses ini. Dan di proses ini salah satu yang penting tentu saja take action-nya, kemudian ada evaluasi. Ya, ada evaluasi. Nah, kalau kita melakukan hal ini terus-menerus, ya, jadi punya goal, ada planning-nya, take action, evaluasi, bikin goal lagi. Nah, kalau benar nih, ya, kalau benar, harusnya setiap action dan evaluasi yang kita lakukan ini, makin lama pasti akan membawa kita makin dekat dengan tujuan kita. Yaitu apa? Ya tadi kesempurnaan, gitu ya. Kesempurnaan. Jadi yang pertama ini sudah jelas tidak sempurna. Tapi yang tidak sempurna ini melalui proses ya akan mengerucut lama-lama menjadi sempurna. Nah, berapa lama? Nggak tahu. Ya, tergantung diri kita masing-masing. Gitu. Nah, jadi kembali lagi, yang pertama ya tentu saja nggak sempurna. Mau yang pertama dari segi waktu, mau yang pertama dari segi hanya posisi di duniawi ini, yaitu jelas tidak sempurna. Ya, kesempurnaannya menuju ke sana ya butuh suatu proses. Dan untuk sampai ke sana ya kita butuh punya tujuan yang jelas tadi. Kemudian punya rencana bagaimana kita mau melakukannya. Kemudian take action. Ya. Banyak orang juga ini macetnya di sini. Take action-nya kurang. Nah, kalau udah take action, ingat ada evaluasi. Setelah hasil evaluasinya muncul, buat goal lagi. Ya, yang lebih mendekatkan kita dengan tujuan kita. Nah, jadi ini ya sebenarnya yang saya mau sharingkan. Mungkin nanti ditanya jawab, saya mungkin bisa menjelaskan lebih detail dengan contoh-contohnya, karena biasanya kalau hanya pembabaran secara umum, ya kira-kira seperti ini. Tapi nanti dengan ada pertanyaan, contoh-contoh yang lain, saya bisa berikan yang lebih praktikal gitu ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Ya semoga sharing ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, memang ambil langkah yang pertama itu penting.
Tapi yang pertama, dari segi waktu maupun dari segi posisi, tentu saja bukan yang sempurna. Terima kasih.